Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 7 ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Bapak Ibu keluargaku, ayat ini bicara tentang bagaimana mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Salomo menikmati keindahan ketika membangun hubungan pacaran dengan kekasihnya. Betapa momen yang indah di dalam pacaran, di dalam hubungan antara mempelai laki-laki dengan perempuan. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mendapatkan sebuah problema, saudara. Dari ayat yang tadi baca, saya mendapati dan saya menganalisa ini adalah salah satu problem yang saya hadapi dengan orang-orang Kristen, dengan keluarga-keluarga Kristen. Seperti apa? Bapak Ibu, saya pelajari ketika saya melihat orang yang mau menikah, laki-laki dengan perempuan, ketika saya konseling, lalu saya tanya kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Saya katakan, kira-kira apa yang kalian khawatirkan untuk masuk di dalam pernikahan? Lalu si mempelai laki-laki atau mempelai perempuan dia jawab begini, ya saya berharap mudah-mudahan hubungan kami lebih indah, lebih baik ketika kami masuk atau resmi menjadi suami istri. Kami tidak mau hubungan kami lebih dingin dibandingkan masa-masa kami berpacaran. Jadi mereka takut, saudara, ketika mereka pacaran mereka romantis, mereka mengalami keindahan, tetapi ketika sudah menikah menjadi suami istri, hubungan mereka menjadi dingin. Bapak Ibu, saya katakan bahwa ini adalah konsep yang keliru. Ini adalah konsep yang salah. Sama seperti Salomo merasakan keindahan ketika membangun hubungan pacaran dengan kekasihnya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan saya katakan, di dalam membangun hubungan pacaran, ya kita menikmati keindahan. Tetapi setelah resmi menjadi suami istri, ketika kita resmi masuk dalam pernikahan yang kudus, maka keindahan tetap harus menjadi bagian buat kita. Tidak boleh keindahan itu hanya masa-masa berpacaran saja. Di dalam pernikahan pun, dalam hubungan suami istri pun, keindahan harus tetap dipelihara dengan baik. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, konsep yang tadi yang saya katakan di awal, hanya pacaran saja masa yang indah, tapi pernikahan adalah masa-masa yang tidak indah. Saya katakan ini adalah konsep orang-orang stres, saudara. Kenapa? Karena pacaran hanya beberapa waktu saja, sedangkan pernikahan beberapa tahun, sekian tahun, sampai dipisahkan oleh maut. Jadi keindahan dalam membangun hubungan harus tercipta di dalam lingkungan suami istri, dalam ikatan suami istri. Nah, Bapak Ibu saudaraku, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita mengenal Tuhan, pada saat kita mencintai Tuhan, pada saat kita bertobat, ada cinta mula-mula, betapa indah kita mencintai Tuhan. Betapa indah pada saat kita pelayanan. Tetapi ketika sekian tahun kita mengiring Yesus, lalu kita ngerasain ada sesuatu yang aneh. Masalah semakin berat, kesulitan semakin besar. Lalu kita merasa, kenapa ya ikut Tuhan kok semakin hari semakin banyak masalah. Saya mau katakan ini konsep yang keliru. Bapak Ibu, saya mau katakan semakin kita mengikut Tuhan, semakin kita mengiring Tuhan, memang banyak masalah, tetapi Tuhan akan menyatakan keindahan demi keindahan dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya segala sesuatu menjadi lebih indah, baik dalam keluarga, bahkan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Yang pertama harus ada keterbukaan dan tidak ada dusta. Bapak Ibu, berapa banyak keluarga yang hancur karena kebohongan. Suami bohong, istri bohong. Segala sesuatu diciptakan karena kebohongan. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Allah. Harus ada keterbukaan dengan Allah. Lalu yang kedua, saudara, harus ada kebersamaan dan tidak saling menyalahkan.
Segala sesuatu tercipta karena ada kesehatian. Segala sesuatu tercipta itu karena ada kesepakatan. Dan hal yang tercipta itu adalah sesuatu yang indah. Kenapa? Karena dibangun dalam kebersamaan dan tidak saling menyalahkan. Yang ketiga, harus ada kasih yang tulus. Dan yang keempat, harus ada saling pengertian, bukan saling menuntut. Bapak Ibu, keempat hal ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita bangun dalam keluarga, yang harus kita pupuk dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau katakan pagi ini saudara, hubunganmu dengan suami, istri, anak-anakmu, terlebih hubunganmu dengan Tuhan, semakin hari harus semakin indah. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.